disampaikan oleh Kang Ardi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tanfid, Kang Amin yang saya hormati, semuanya yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, rutinan. Insyaallah kita lanjut kajian kita untuk kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Ini saya dapat bagian, alhamdulillah, tabarukan dengan kitab ini. Cuman kemarin ditanya sama Pak Ketua Tanfid itu, minta kesediaannya, saya bilang saya nggak bersedia. Kenapa? Karena ada yang lain, banyak yang lain, pada nggak bisa. Kemudian saya bilang orang bacaan ini bukan kitab yang sifatnya nazm, yang perlu disyarah, yang bahasanya susah. Ini sebenarnya buku bacaan. Maka judulnya Mafahim Yajibu an Tusahhah. Mafahim jama' min mafhum. Mafhum artinya konsep, pemahaman. Sebenarnya memang kitab ini agak tinggi, karena kitab ini itu kan sebenarnya rudud daripada syubuhat. Kalau bahasa ini ya, bahasa orang-orang yang teman-temannya di usuluddin, ya jurusan usuluddin itu kan terdiri dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, beberapa yang ada mau melangkah ke S2. Yang sudah S2, yang mau S2 jurusan usul pasti ini katam. Saya tanya Pak Tanfid, gimana kalau teman-teman yang muda-muda, katanya belum. Kalau disuruh menerangkan belum, langsung buka belum bisa mungkin. Tapi saya yakin sekali kalau memang diberi tanggung jawab, kemudian dia mempelajari, kalau nggak paham setidaknya istifsar atau belajar dulu sama yang senior, itu pasti bisa untuk menyampaikan ini. Maka kedepannya Pak Ketum, kalau saya ini sifatnya iktirah, mengusulkan kedepannya ini teman-teman langsung semua tanpa terkecuali. Artinya Anwar bisa, Fadil bisa, Hendra bisa. Jadi langsung megang, ya kasih waktu Pak Ketum, ditunjuknya seminggu. Maka mempersiapkan, memahami. Karena teman-teman, beda antara cuma mendengarkan dengan membahas dan menerangkan. Saya menerangkan, membahas, saya tambah pemahaman saya, melekat. Padahal ini kitab sangat penting. Sangat penting sekali. Artinya nanti teman-teman di Indonesia sudah waktunya juga untuk langsung action. Ini kalau saya terus yang ngomong, Kang Idris terus, Kang Amin terus, nggak bisa. Apalagi kita di sini semuanya mahasiswa. Jadi sudah mau dan harus bisa teman-teman untuk langsung mengkaji juga. Ya, dipersiapkan, dikaji, kemudian nanti banyak pertanyaan, dibikin asik, jangan satu ngomong yang lain cuma dengerin. Ini nanti juga habis ini saya kata Kang Amin kan dari kemarin sorogan. Ya, sebenarnya kitab ini bukan kitab sorogan, maka saya ambil tema-temanya, ya kan, kemudian dibahas, kemudian coba semuanya mendengar, kemudian yang lain bertanya, yang lain juga punya ide, bisa menambahi dari kitab lain, karena Mafahim Yajibu an Tusahhah ini sebenarnya banyak juga kitab-kitab yang saling mendukung. Ya, bukan Ahlussunnah, bukan Mafahim aja, banyak sekali. Ini juga sebenarnya pembahasannya banyak akidah di dalamnya, akidah, maka syubhat. Saya dapat al-wasithah asyirkiyah. Wasithah asyirkiyah itu wasithah itu apa? Perantara. Ini kan kalau ujung-ujungnya ke sana bisa diartikan tawasul, nanti masuknya ke mana, ke mereka yang menuduh kita Ahlussunnah wal Jamaah dalam bertawasul itu salah. Karena wasithahnya ini, perantaranya adalah yang menjadikan syirik. Mereka akhirnya menuduh kita syirik. Ya kan? Maka teman-teman semuanya untuk jawab pertanyaan kayak gini harusnya sudah di luar kepala. Teman-teman, ini di luar kepala di kitab ya. Ya, saya benar-benar lebih ingin bukan menyampaikan ini, tapi menyampaikan sekedar materi, tapi saya ingin mengusulkan ke depannya teman-teman hidup, maka kita bikin
sehidup mungkin. Tapi sebenarnya permasalahannya juga lumayan asik loh dibahas. Rame, siap-siap aja. Artinya ketika ke rumah yakin akan dihadapkan dengan ini. Bisa nggak? Katanya PCNU, lulusan PCNU Tunisia jawab pertanyaan dituduh syirik, nggak punya dalil, nggak bisa ngejawab. At least secara logika atau secara menjawabnya itu sudah kayak kita punya lah jawabannya, nggak yang nggak bisa jawab. Baik, itu ya teman-teman ya, biar asik ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja al-wasithah asyirkiyah. Katanya nggak boleh baca, tapi intinya adalah boleh baca ya. Ada di ayat ini, langsung ayat yang pertama aja. Mereka selalu menuduh kita bahwasanya mereka itu siapa? Jangan-jangan saya ngomong mereka nggak paham. Wahabi. Iya, yang kita tuh kayak nggak, memang zaman sekarang nggak ada sih, bukannya lawan ya, artinya memang yang kenapa buku ini aja itu jawab mereka akan menjawab mereka. Nggak ada firqah lain. Syiah itu juga sudah nggak terlalu banyak ini berkonflik dengan kita, misalnya berbeda pendapat dengan kita, kecuali beberapa masalah sahabat paling itu. Tapi kalau mereka ini dalam banyak hal memang kerjaannya yaitu mensyirik-syirikan dan takfir dan mengkafir-kafirkan. Ini al-wasithah asyirkiyah. Mereka mensyirikan kita ya, dengan kita bertawasul, dengan kita menjadikan segala sesuatu itu ada wasitohnya, wasitoh, perantara. Selalu menuduh itu. Ayatnya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu ayat mereka tuh pasti. Jadi apa artinya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa? Ini kita disamakan, bayangin coba, orang-orang kita muslim nggak nih? Muslim semua ya, disamakan dengan orang-orang kafir yang menyembah berhala, ya. Kemudian ketika menyembah berhala, mereka bilang kita tidak menyembah berhala melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sama aja dengan kita yang kita dituduh menyembah Rasulullah, menyembah para aulia, tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang menyembah berhala? Maksudnya kita itu ini orang-orang muslim. Maka kalian syirik, mereka syirik, kalian syirik. Nanti mereka membedakan tauhid itu kan jadi tauhid uluhiyah, rububiyah itu yang tidak ada asalnya itu. Kasih saya dalil dalam di hadis atau qaulus sahabah atau qaulut tabi'in atau qaulut tabi'in mengatakan tauhid ada dua. Orang yang mau masuk Islam harus bertauhid dulu, tauhid uluhiyah sama rububiyah. Ada enggak? Yang ada ya sudah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kan enggak ada. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga ini memang benar-benar Ibnu Taimiyah, maka disebut Taimiyun. Baru ada di Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu kesini bukan salaf dia. Mereka mengatakan dari situ, dari pembagian dua itu mengatakan, katanya kita itu tauhid rububiyahnya jalan, tapi tauhid uluhiyahnya nggak jalan. Katanya seperti itu. Maksudnya tauhid uluhiyah apa Ustaz? Ini yang pondok-pondok modern, beberapa pondok modern. Ya kita belajar itu. Saya hafal itu tauhid uluhiyah rububiyah. Ya. Enggak, jangan ini, saya juga apa, saya juga pondok modern, saya belajar itu. Tetapi sebenarnya di pondok modern itu pun baru dipelajari di pondok-pondok modern itu baru 2004. Jadi kalau pondok saya asli daripada kitab yang dipelajari, asli karangannya pendirinya, kitab namanya Kitabus Sa'adah, pengarangnya Imam Kiai Zarkashi. Zarkashi itu pendiri dari pondok saya. Mengarang kitab namanya Kitabus Sa'adah. Isinya apa? Sifat 20. Di tahun 2004 masuk mereka bantuan jebret-jebret ini. Akhirnya diajarkan namanya Kitabut Tauhid. Kelas, kalau di pondok saya kelas 4, 5, 6. Itu baru ada, baru. Saya nggak usah sebut merek, masih rame ini. Aduh, ntar nggak jadi bahas ini. Gitu. Ya ala kulihal itu ya. Jadi tapi memang itulah susahnya. Kita mau toleransi dengan akidah mereka, tapi
mengharuskan untuk mensyirik-syirikan kita. Syirik itu artinya apa teman-teman? Mengeluarkan dari agama loh. Orang yang mensekutukan Allah artinya tidak mentauhidkan Allah, itu sudah keluar dari agama. Dengan semudah itukah? Dengan alasan wasitoh, katanya pakai apa, perantara. Kalau di sini disebutkan nanti ujung-ujungnya al-wasitoh wajibah bahasanya. Baca dikit aja ya. Fal wasitoh labudda minha, harus. Wahia laysat syirkan walaysa kullam man ittakhadha bainahu wa bainallahi wasita yu'tabaru musyrikan wa illa lakana al-basharu kulluhum musyrikina billah. Kalau misalkan hanya orang yang mengambil wasitah itu syirik, semua orang syirik. Sekarang kita hidup ini ya, dalam skala apapun, bahkan dalam beribadah, Allah mengharapkan kita atau mensunahkan kita ada wasitahnya. Sekarang bahkan kita beriman saja, asyhadu alla ilaha illallah, sudah cukup sampai situ. Wa asyhadu anna Muhammadan, kita harus berikrar bahasanya Muhammad adalah Rasulullah. Karena sebenarnya kita itu untuk nyambung ke Allah itu antara makhluk dengan Khalik itu memang agak susah. Makanya Allah, kalau bahasanya itu Rasulullah itu adalah penjelmaan. Tapi jangan dibayangkan penjelmaan itu menjelma kayak bahasa Indonesia ya. Artinya penjelmaan rahmatnya Allah untuk masuk. Representatif daripada kasih sayang Allah itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah disebut babullah. Kita tidak akan masuk kepada Allah kecuali melalui pintunya Rasulullah. Maka Rasulullah di sini di bab terakhir langsung saja huwa wasitatul udma. Al wasitatul udma wa fi yaumil mahsyaril a'zam alladhi huwa yaumut tauhid wa yaumul iman yaumu yabruzul arsh yadharu fadlul wasitatil udma sahibul liwa'il ma'qud wal maqamil mahmud wal haud al mawrud asy-syafi' al musyafa' alladhi la taridu syafa'atuhu wa la tadi'u dhamanatuhu inda man wa'adahu bi alla yakhiba dhanuhu wa la yukhzihi abadan. Rasulullah wasitatul udma. Wasitatul udma. Ya. Apa itu? Wasitatul udma harus diterjemahkan. Wasitah, perantara terbesar. Udma, wasitah karena mu'anas mensifati mu'anas, wasitah mu'anas, wasitatul udma mu'anas. Yang terbesar, tidak ada wasitah lain. Tapi ya permasalahan intinya antara mereka Wahabi dengan kita itu, mereka selalu ingin melepaskan kita orang-orang yang hidup ini alam maddi, alam dunia dengan alamul arwah. Itu tok sebenarnya. Mereka selalu menuduh-nuduh kita bahwasanya sudah orang yang mati ya mati. Mereka mungkin ya yang saya bayangkan, mereka itu menganggap kalau mati sudah selesai. Fana. Padahal enggak, mati itu kan cuma keluar ruh kita. Bahkan matinya kita dari alam dunia ini adalah awal kehidupan di alam barzakh yang lebih luas. Hadisnya banyak banget, Al-Quran juga banyak, ayatnya banyak banget menerangkan bahwasanya kita masih nyambung. Rasulullah di ceritanya Isra Mi'raj itu ketemu sama para nabi itu dalam bentuk apa? Arwah. Ya. Itu menyatakan bahwasanya alam dunia ini masih bisa berhubungan dengan alam arwah. Nyatanya Rasulullah ngajari kita kalau ke kuburan apa yang kita bilang? Assalamualaikum. Mereka menjawab atau tidak? Hadis banyak sekali. Kita kalau tasyahud gimana? At-tahiyatu mubarakatuh. Assalamualaikum. Benar. Saya lanjutin maksudnya. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu. Tapi kan namanya tasyahud ya. Kemudian assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayka itu kan khitabnya ka anta.
Kita sholat di sini, assalamualaikum ayuhan nabi. Ayo Rasulullah di mana? Di Madinah. Gimana tuh? Jauh banget. Maka jangan pernah mengukur alam dunia dengan alam barzah dengan alam dunia. Kalau alam dunia jauh, tapi kalau alam barzah mungkin yang jelas alamnya lebih luas. Itu bisa jadi sangat dekat. Semua orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah mendengar. Para aulia gimana? Katanya para aulia muna'amun. Mereka merasakan kenikmatan sama. Karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Ya, mereka juga punya karomat. Rasulullah punya mujizat. Rasul punya mujizat. Para aulia punya karomat. Karena karomah-karomahnya itu banyak orang-orang kita bertawasul dengan para aulia. Karomah itu apa sih? Sesuatu khariqul ada. Sesuatu yang luar biasa, luar daripada kebiasaan yang terjadi. Benar kan? Maka kenapa kadang-kadang kita mikir ke orang-orang ada yang bertawasul kepada para wali, minta itu sebenarnya kenapa harus mintanya ke wali? Karena wali punya karomah. Karomah itu yang biasanya nih ya, kalau misalkan sakit itu nggak sembuh-sembuh gitu kan, itu biasanya apa? Misalkan sakit apa, sudah diobati nggak sembuh-sembuh. Karomahnya wali, Allah kasih wali sembuh. Kalau Nabi Musa diberikan mukjizat menyembuhkan orang buta. Makanya para aulia juga seperti itu. Lah itu kan wali yang hidup, wali yang mati gimana? Dibilangin jangan bilang mati. Mati itu jasadnya. Ruhnya mati enggak? Jadi di dalam arwah itu di dalam alamul arwah hunaka tasarruf. Bal tasarrufuhum, tasarruf apa bahasa Indonesia? Mereka tuh masih bisa berinteraksi, bahkan interaksi mereka lebih daripada kita-kita yang di alam dunia. Biidnillah, semuanya biidnillah. Sekali lagi kalau dituduh-tuduh kenapa harus wasitoh, kenapa? Wasitoh ini bukan kita yang mau, tapi Allah ini masyru'. Apa artinya masyru'? Allah yang inginkan, Allah yang kehendaki, Allah yang ajarkan lewat Rasulullah. Rasulullah itu ngajari kita tawasul. Loh kok kita disirik-sirikan? Gini, oke. Apa pol-polnya ya? Artinya oke lah kita anggap kita salah dalam beristihad masalah tawasul. Tawasul ini kan masalah khilafiyah. Masih boleh lah beberapa ulama mengatakan itu kan masalah khilafiyah. Bisa berbeda. Oke lah kita berbeda beristihad masalah tawasul. Sekalipun kita salah tawasul, tapi kita nggak pernah menyembah. Mereka tuduhkan menyembah. Nyembah itu kalau nyembah dibilang kita meminta menyembah, teman-teman minta Kang Amin yang banyaknya uang, mau disebut menyembah dia. Kalaupun misalkan kadang-kadang orang nggak punya uang, pinjem dia bilang karena beliau orang baik kan udah kasih aja. Ya contohnya itu. Mau dibilang menyembah? Enggak kan? Kita menghadap ke dia, tapi kita tahu bahwasanya semua yang memberi rezeki itu siapa? Uang yang mengalir dari Kang Amin ke teman-teman itu dia cuma wasito saja. Wasito itu cuma perantara tadi. Maka dia dari dubes. Tapi sekali lagi Pak ya, penting ini. Dubes juga wasito ya. Dubes juga wasito. Dubes dari presiden. Semua itu wasitah semua. Ya. Itu wasitah yang sifatnya hissi. Ada wasitah yang sifatnya ruhi. Maka ada yang sifatnya yang hissi banyak banget ya. Obat aja. Kalian mau? Obat itu kan wasitah. Apakah kita menyembah obat ketika kita? Bahkan Allah jadikan obat itu adalah sebab. Maka sebenarnya kalau saya membahas sebab musabab penting ini sebuah akidah ya. Ini yang sering kita alami namanya sebab
sebab dengan akibat aja itu sering kita salah memahami, karena saking seringnya kita bermuamalah, memang kadang-kadang kita perlu namanya tajdid. Tajdid itu memperbarui akidah, bukan akidah sih. Kita sudah keyakinan itu secara hukum ada, tapi kadang-kadang yang membuat orang stres itu karena kita terbawa alam hisi terus gitu. Kita jauh daripada hakikat yang sebenarnya. Contoh nih, sebab akibatnya. Api membakar. Api sebabnya, akibatnya kebakaran. Terjadi sebuah kebakaran. Ya enggak? Kemudian air kita minum sembuh. Bukan sembuh, apa namanya? Kita minum, kita jadi hausnya hilang. Kalau bahasa jadi air adalah sebab supaya dahaga kita hilang. Kalau bahasa Arabnya itu mudah, arrawi itu yurwa, maksudnya dahaganya hilang. Kalian pasti karena seringnya minum haus. Kalau haus minum, seakan-akan minum air itu benar-benar sebab untuk hilangnya haus. Api, karena kalau dia terus, api adalah sebab untuk terbakarnya sesuatu. Atau sebab akibat karena seringnya kita lihat akhirnya seakan-akan sudah pasti itu. Akhirnya seakan-akan akibat itu muncul karena sebab. Betul enggak? Hakikatnya seperti itu atau tidak? Hakikatnya apa? Hakikatnya itu, ini Allah hakikatnya, saya mau hakikat. Hakikatnya itu Allah ciptakan air, kemudian Allah ciptakan lagi hilangnya dahaga. Allah ciptakan api, Allah ciptakan lagi membakar. Kayak gitu sebenarnya. Jadi Allah ciptakan setelahnya. Tapi bukan api itu yang sebenarnya membakar. Ini gimana nih? Api membakar kok? Hakikat katanya api tidak membakar. Air menghilangkan dahaga, hakikatnya kok air tidak menghilangkan dahaga? Ya itulah hakikat. Karena semuanya adalah Allah. Bisa nggak kalau api tidak membakar? Kalau Allah ingat, bisa terjadi sama Nabi Ibrahim. Bisa nggak kita minum tapi nggak hilang dahaganya? Ada orang punya penyakit, minum seberapa pun dia nggak bisa dahaganya hilang. Ada. Bukan ini ada. Beberapa penyakit apa? Coba masuk ke internet. Ada. Itu artinya apa? Air sama Allah dibuat untuk tidak menghilangkan dahaga. Ya. Makanya ini hakikat. Ini adalah hakikat. Maka penting supaya kita meyakini bahwasanya tetap al-mu'athir al-wahid wallah. Yang menciptakan segalanya itu adalah Allah. Kita punya akidah itu, kita bersih dari hal-hal yang ini. Bahkan akidah ini aja kita akidahnya seperti itu. Ini cuma satu-satunya yang punya teori kayak gini adalah teori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi kebalikan. Wahabi mengatakan bahwasanya Allah menciptakan quwwah al-muda'ah fi syai' yang akan menciptakan dengan kekuatan itulah yang akan menghasilkan musabbab. Itu mereka. Di sini malah mereka yang secara wasitoh ini, mereka yang menyembah wasitoh kan. Tapi kebalikannya dengan yang lain-lain malah mereka melempar kita yang syirik. Walaupun kita tidak seperti mereka, ini enggak sampai kepada syirik. Ketika mereka mengatakan quwwah al-muda'ah ini, maksudnya ke ahlul bid'ah. Ini akidah yang salah. Karena di situ tidak adanya istiqlaliyah. Kalian kalau saya kasih bahasa kayak gini-gini paham nggak? Atau ya udah dengerin dulu aja. Istiqlaliyah di dalam menciptakan. Seakan-akan mereka secara tidak langsung mengatakan ada sesuatu yang menciptakan di dunia ini kecuali Allah. Walaupun kuahnya itu yang menciptakan Allah. Katanya. Terus tapi mereka bilang kuahnya itu, kekuatan yang dititipkan di api itu yang menciptakan kebakaran. Secara tidak langsung ya. Kalau kita Ahlus Sunnah enggak. Api yang menciptakan Allah, kebakarannya itu yang menciptakan Allah. Jadi semuanya yang menciptakan Allah.
Api itu cuma tanda akan terjadinya musabab atau akibat yang setelahnya. Ini akidah itu. Mereka enggak malah. Siapa yang berani mengatakan kalau api yang membakar? Secara artinya apa? Kalau misalkan al-sabab huwa alladhi yu'athir, kata-kata ta'thir itu artinya al-khalq. At-ta'thir huwal khalqu huwal ijad minal adam ilal wujud. Maka kita enggak mengatakan itu. Ahlussunnah wal jamaah akidah bersih, pure. Semua pencipta satu-satunya adalah Allah. Makanya ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, apa yang Ka'bah itu batu, teman-teman. Batu kotak, insya Allah teman-teman nanti insya Allah semuanya haji, kemudian ziarah sama ke makamnya Rasulullah. Nanti di sana ke Ka'bah, kiblat yang menjadi kiblat kita sujud sama apa itu? Sujud di depan kita apa? Batu. Apa artinya kita menyembah batu? Wasitoh enggak ini? Ini wasitoh enggak? Wasitoh. Ya ini pelajaran kita wasitoh. Kita mencium Hajar Aswad. Ubudiyatan lillah. Bahasanya ubudiyatan lillah wa iqtidaan bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di situ kan sunnah kan, mustahab kan. Rasa kita ibadah kan dengan mencium itu dan mengikuti Rasulullah kan. Tapi apa artinya? Apa itu kan jadi wasitah saja. Apa kita berarti menyembah Hajar Aswad? Apakah berarti kita menyembah Ka'bah? Rasulullah menerima wahyu, ada wasitah enggak? Wasitah. Maka ini jelas nih, wasitah itu banyak sekali. Bahkan di sini, di kitab ini menjadikan kita semuanya ini bisa jadi wasitah. Apa contohnya? Man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan inda mizanihi fa in rajaha wa illa syafa'at lahu. Man satara musliman satarahullah. Jadi kita menjadi orang yang memberi, kata Allah, nanti kamu akan beri. Berarti kita bisa jadi wasitoh buat orang-orang yang kesusahan untuk kita memberi. Tapi sekali lagi, kita wasitoh saja. Pemberi hakiki siapa? Allah. Barang siapa yang man farraja kurbatan min kurabi dunya, ada tadi. Barang siapa yang apa itu teman-teman, kayaknya hadisnya juga ada kan? Man farraja kurbatan min kurabi dunya farrajallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ya kan? Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong, berarti kita menjadi penolong. Allah ingin jadi kita perantara untuk menolong orang. Hakikatnya yang menolong orang itu siapa? Allah, kita perantara. Maka perantara itu harus. Mungkin teman-teman baca sendiri, banjir dalil. Maka orang yang mengingkari wasitoh itu sama saja dia mengingkari, kalau sudah banjir kayak gini, mengingkari ayat-ayat banyak sekali, mengingkari hadis-hadis banyak sekali. Mereka itu memahami ayat sesuka mereka. Ini aja kalau saya terangkan mana butuhum illa liqaribuna ilallahi zulfa, ini panjang ini. Sampai enggak, tapi benar-benar panjang. Tapi ini mereka memahaminya, simpelnya memahami mereka sesuka mereka, tidak seperti pemahaman yang benar. Ya. Sekara beda. Maka intinya teman-teman, wasitatus syirkiyah itu yang mana yang wasitatus syirkiyah? Wasitatus syirkiyah itu kalau kita meyakini yang kita minta itu adalah Tuhan yang harus kita sembah. Kalau yang kita minta itu adalah sekedar sebab yang akan Allah jadikan dia sebab untuk musabab yang kita inginkan. Musabab itu kalau bahasa Indonesia akibat. Kayak seperti obat. Obat itu cuma sebab untuk menyembuhkan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka kita ambil sebab itu, kita ambil wasitoh itu, kita tidak meyakini adanya bahasanya itu Tuhan. Itu malah wajib. Wajib atau tidak wajib? Wajib, karena kalau misalkan kita sebagai orang syariat, al-akhdhu bil asbab wajib. Diwajibkan sama Allah. Jadi malah salah kalau orang yang tidak mengambil sebab. Ya, karena Allah menyuruh kita untuk mengambil sebab. Allah menyuruh kita untuk mengambil wasit.
Nah, terakhir ya, wasitatul utma siapa? Rasulullah. Malam Jumat barusan kita bersama-sama bermadah, memuji Rasulullah, bersolawat maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakurin itu tadi yang dibaca Buddha, semuanya madah, semuanya sholawat kepada Rasulullah. Kenapa? Kenapa kira-kira? Supaya kita mendapatkan syafaat. Syafaat beliau menjadi kata apa namanya, kata beliau, Allahu mu'ti wa ana qasim, kata Rasulullah, saya yang bagi. Ada wasitohnya ini, bukan Rasulullah, bukan Allah langsung yang bagi. Allah menginginkan Rasulullah yang ngebagi syafaat itu. Sebelum kita bertemu Allah nanti di padang mahsyar, kita akan siapa? Di tengah-tengah kesusahan huru hara, siapa yang akan menolong kita? Rasulullah. Ya Allah, lewat Rasulullah. Allah langsung, enggak, Rasulullah. Semuanya akan mendatangi Rasulullah. Semua akan mendatangi Rasulullah di hari itu. Hari yang sudah enggak tahu masanya. Kini kita hidup di dunia ini pokoknya 70 tahun teman-teman. 80 tahun, ada yang ingin umurnya 90 tahun, 90 tahun, udah 100 tahun kita kasih. 100 tahun. Di alam barzakh 150 juta pokoknya tahun. Itu di alam barzakh doang sampai datang hari kiamat. Hari kiamat abadan. Coba pikirkan itu. Kita hidup tidak untuk sekarang, kita hidup untuk hari itu, hari padang mahsyar. Di padang mahsyar kita butuh wasitoh, kita butuh perantara. Kita nggak bisa sendiri, kita nggak akan pernah selamat dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan amal soleh kita. Ya, yang ngaku dirinya soleh, selamat? Mau selamat? Mustahil. Kata Rasulullah, sampai saya sendiri tidak akan pernah selamat dengan perbuatan saya. Itu Rasulullah, ada hadisnya sahih. Melainkan an yatagam madaniyallahu birahmatihi. Tawaduknya Rasulullah dengan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu siapa saya sekarang? Rahmatnya Allah itu ya Rasulullah. Kalau kita butuh Rasulullah, kita butuh wasitoh, gak akan pernah selamat. Maka kita berkumpul di sini melainkan untuk benar-benar menjadikan Rasulullah wasitah, dan kita diterima sama wasitoh ini. Kok bisa di sini wasitoh syirik ya? Nah, haula wala quwwata illa billah. Saya cuma ngomong itu bisanya. Allah sallu ala Habibi Muhammad. Yang kata Rasulullah simpelnya, yang di sana nanti yang paling akan cepat mendapatkan syafaat saya adalah orang yang paling banyak bersolawat. Maka insya Allah kita tingkatkan selalu selawat kita supaya wasitatul utma bisa kita dapatkan. Rasulullah mengenali kita. Dikenali aja udah senang banget. Ada nggak sih teman-teman ini yang mengharapkan bertemu dengan Rasulullah? Rasulullah itu makhluk terindah teman-teman. Masa kalian nggak ingin melihat sesuatu yang paling indah di dunia ini, di akhirat, di surga, bahkan di surga keindahan semuanya jamal apa ya? Jamal itu apa? Keindahan itu kan ada. Kan kita itu menikmati lewat perasa, lewat penciuman, dan lewat mata. Lewat apa yang kita lihat. Sehingga kita merasa nikmat. Makan enak nikmat. Cium bau-bau yang wangi nikmat. Senang. Melihat sesuatu yang indah-indah nikmat. Nikmat surga yang paling nikmat itu adalah Rasulullah. Ya, pertama ru'yatullah ya, ru'yatullah. Setelahnya Rasulullah khairul khalq. Maka kalau yang mau nikmat di dunia ini kira-kira di dunia ini sebelum kita ke alam barzakh atau ke alam surga, nikmat dunia ini kalau buat saya nikmat, tapi pikir saya itu nikmat di dunia ini paling, saya masih hidup di dunia ini, kira-kira nikmat yang paling nikmat apa ya? Ya melihat Rasulullah, walaupun di mimpi, karena itu khairul khalq. Makhluk yang paling indah. Emang ada sesuatu yang bisa kita rasakan kenikmatannya
melainkan kita melihat sesuatu yang paling indah. Benar nggak saya bilang? Maka mudah-mudahan ini habis ini malam ini ya Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma rzuqna ru'yata habibika. Saya selalu semangat sekali kalau berbicara tentang Rasulullah, karena ya paling enggak kita enggak cuman mendendang-dendangkan selalu rutinitas dengan kata-kata, tapi kita memulai menikmati makna dari apa yang kita baca, menikmati makna dari apa yang kita lakukan, kumpulkan ini. Ya, sehingga mudah-mudahan juga kita bisa pertama dari makna itu. Ketika kita memuji saja, kalau cuman melantunkan, nanti ada kenikmatan lebih dengan memahami makna yang kita lantunkan. Nah, nanti ditambah lagi benar-benar ditemui oleh Rasulullah. Karena kalau sudah nggak ada yang lebih indah di dunia ini melainkan ketemu dengan kekasih. Rasulullah itu kekasih Allah, juga kekasih kita. Kita disuruh mencintai Rasulullah, katanya Rasulullah, kita tidak dikatakan beriman kecuali kita sudah mencintai Rasulullah lebih dari diri kita, lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, lebih dari cinta kita kepada anak-anak kita, lebih dari cinta kita kepada apapun, bahkan disampingkan dengan iman. Maka Rasulullah adalah kekasih kita. Kalau kita pingin nggak sih ketemu dengan kekasih kita? Itu saja teman-teman ya, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.